Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang Control and Controlling Accounting System. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Gita Safitri dengan NPM 3 digit terakhir 099, lalu ada Ecik Ramadhani Putri Arista dengan NPM 3 digit terakhir 102, lalu ada Gita Holifatul Hidayah dengan NPM 3 digit terakhir 115, lalu ada Dinar Atria Losiana dengan NPM 3 digit terakhir 124, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Isnania Adawiani Saleh Ali dengan NPM 3 digit terakhir 268. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Safitri, NPM akhir 099. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ancaman apa saja terhadap AIS yang semakin meningkat. Yang pertama itu ada informasi tersedia bagi sejumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chevron misalnya memiliki lebih dari 35.000 pieces. Yang kedua adalah informasi pada jaringan komputer terdistribusi sulit dikendalikan. Di Chevron, informasi distribusikan itu di antara banyak sistem dan ribuan karyawan di seluruh dunia. Setiap sistem dan setiap karyawan itu mewakili titik-titik kerentanan kontrol potensial. Yang ketiga itu pelanggan dan pemasok itu memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Misalnya, Walmart mengizinkan vendor untuk mengakses basis data mereka. Bayangkan kan masalah kerahasiaan yang akan timbul ketika vendor ini membentuk aliansi dengan pesaing Walmart. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah overview of control concept atau konsep dasar pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang diterapkan oleh organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari pengendalian internal antara lain yang pertama adalah melindungi aset perusahaan agar tidak disalahgunakan, dicuri, atau digunakan tanpa izin. Lalu yang kedua adalah menjaga catatan perusahaan tetap lengkap dan akurat, sehingga informasi tentang aset perusahaan bisa dilaporkan dengan benar. Lalu yang ketiga adalah menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang keempat adalah menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, sehingga laporan tersebut dapat dipercaya oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu yang kelima adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, agar kegiatan perusahaan berjalan lebih efektif. Lalu yang keenam adalah mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir adalah memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah function of internal controls dan categories of internal controls. Yang pertama dulu yaitu function of internal controls atau fungsi dari pengendalian internal. Fungsi yang pertama adalah preventive control, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti merekrut karyawan yang kompeten, membagi tugas karyawan dengan jelas, serta membatasi akses terhadap aset dan informasi perusahaan. Lalu, fungsi yang kedua adalah detective control, yang bertujuan untuk menemukan kesalahan atau masalah yang tidak berhasil dicegah sebelumnya. Contohnya seperti melakukan pengecekan ulang perhitungan atau melakukan rekonsiliasi bank. Lalu yang ketiga adalah corrective control, yang berfungsi untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi dan memulihkan kesalahan yang muncul. Contohnya itu seperti melakukan backup data atau memperbaiki kesalahan dalam input data. Lanjut kita masuk ke dalam categories of internal control atau kategori dari pengendalian internal. Pengendalian internal juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah general controls, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk memastikan sistem informasi perusahaan berjalan dengan stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya itu seperti keamanan sistem dan infrastruktur IT. Lalu yang kedua adalah application controls, yaitu pengendalian yang digunakan dalam program aplikasi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi serta potensi kecurangan. Pengendalian ini memastikan data yang diproses memiliki akurasi, kelengkapan, dan validitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang control frameworks atau kerangka kontrol. Nah, ada dua. Yang pertama tuh kerangka KOBIT. Nah, jadi kerangka KOBIT itu adalah Asosiasi Audit dan Pengendalian Sistem Informasi atau ISAKA mengembangkan kerangka kerja tujuan pengendalian untuk teknologi informasi dan terkait. Nah, KOBIT ini
mengkonsolidasikan standar pengendalian dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka kerja yang memungkinkan satu manajemen untuk melakukan benchmarking praktik keamanan dan pengendalian lingkungan. Yang kedua, pengguna untuk yakin bahwa keamanan dan pengendalian TI yang memadai ada. Dan yang ketiga, auditor untuk memperkuat opini pengendalian internal mereka dan untuk memberikan nasihat tentang masalah keamanan dan pengendalian teknologi informasi. Yang kedua adalah kerangka kontrol internal KOSO, yaitu komite organisasi sponsor terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika IECPA, Institut Auditor Eksternal, Institut Akuntan Manajemen, dan Institut Eksekutif Keuangan. Pada tahun 1992, KOSO itu menerbitkan kerangka kerja pengendalian internal terintegrasi atau IC yang secara luas itu diterima sebagai otoritas dalam pengendalian internal dan dimasukkan ke dalam kebijakan aturan dan peraturan yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Atria Luciana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan kontrol itu apa. Jadi lingkungan pengendalian atau budaya perusahaan memenuhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menyusun aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta menanggapi resiko. Nah, ini adalah fondasi bagi semua komponen IRM lainnya. Nah, lingkungan pengendalian yang lemah atau kurang memadai seringkali mengakibatkan kegagalan dalam manajemen dan pengendalian resiko. Nah, lingkungan pengendalian ini terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu filosofi manajemen, gaya operasional, dan toleransi resiko. Yang kedua ada komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi. Yang ketiga ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat ada struktur organisasi. Yang kelima ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan individu yang kompeten. Yang ketujuh yaitu pengaruh eksternal. Nah, di poin A ini terdapat filosofi manajemen, gaya operasional, dan selera risiko. Nah, yang pertama ada filosofi inti, yaitu sikap manajemen terhadap risiko yang mendasari semua kebijakan dan keputusan perusahaan. Yang kedua, batas risiko yang bersedia diambil untuk mencapai target harus selaras dengan strategi. Yang ketiga ada kepemimpinan yang baik. Jika para pemimpin menunjukkan integritas, karyawan akan disiplin. Dan jika para pemimpin mengabaikan kontrol, karyawan lebih cenderung lalai. Yang keempat ada resiko sikap buruk. Dapat menyebabkan praktik akuntansi kreatif dan prosedur yang lemah, misalnya kasus Springer's Lumber. Yang kelima ada indikator utama penilaian, ini berfokus pada apakah manajemen memprioritaskan etika di atas sekedar hasil, tujuan menghalalkan segala cara. Di poin B ada komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Nah, perusahaan itu mendukung integritas dengan cara yang pertama yaitu mengembangkan kode etik tertulis yang secara eksplisit, yaitu menjelaskan perilaku jujur dan tidak jujur. Yang kedua ada tetapkan proses untuk menggunakan kode etik perusahaan dalam mengevaluasi kinerja individu dan tim, serta untuk mengatasi setiap penyimpangan secara tepat waktu
dan konsisten. Yang ketiga, ada secara aktif mengerjakan, mengajarkan, dan mewajibkan penerapan kode etik. Yang keempat, ada hindari ekspektasi atau intensif yang tidak realisasi yang memotivasi perilaku tidak jujur atau ilegal. Yang kelima, ada secara konsisten menghargai kejujuran dan memberikan label verbal pada perilaku jujur dan tidak jujur. Yang keenam, ada mewajibkan karyawan untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal dan mendisiplinkan karyawan yang membuat komitmen terhadap kompetensi. Selanjutnya di poin C, terdapat pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang pertama, ini terdapat peran utama. Dewan Direksi bertindak sebagai pengawas independen, mekanisme pengawas dan keseimbangan yang mewakili kepentingan pemegang saham terhadap pengelolaan. Yang kedua, ada tanggung jawab, yaitu menyetujui strategi perusahaan, meninjau kebijakan keamanan, dan mengevaluasi keputusan manajemen. Ada persyaratan efektivitas, yaitu membutuhkan anggota yang kompeten, ahli, yang independen dari manajemen. Dewan juga diperbolehkan untuk menggunakan konsultan eksternal jika diperlukan. Selanjutnya, komite audit atau mandat SOX, yaitu perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki komitmen audit yang terdiri dari direktur independen dari luar perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi audit, yaitu mengatasi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta merekrut dan mengawasi auditor internal dan eksternal. Selanjutnya di poin D, ada struktur organisasi, di mana aspek-aspek penting dari struktur organisasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada sentralisasi atau desentralisasi wewenang. Yang kedua, ada pengorganisasian berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran. Bagaimana alokasi tanggung jawab mempengaruhi kebutuhan informasi? Selanjutnya, yang ketiga, ada hubungan pelaporan langsung atau matrik. Yang keempat, ada pengorganisasian dan jalur wewenang untuk fungsi akuntansi, audit, dan sistem informasi. Yang kelima, ada ukuran dan sifat kegiatan perusahaan. Selanjutnya di poin E, ada metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama ada pengawasan dewan, yaitu bertindak sebagai pengawas independen terhadap neraca keuangan, menyetujui strategi, dan meninjau kebijaksanaan keamanan. Yang kedua, ada komite audit SOX, direktur eksternal yang mengawasi keuangan, pelaporan, dan auditor internal dan eksternal atau internal. Yang ketiga, ada wewenang dan tanggung jawab, ditentukan melalui deskripsi pekerjaan dan alat pelatihan karyawan, anggaran, kode etik, dan pelatihan manual. Yang keempat, ada kebijakan, yaitu dokumen yang tertulis yang berfungsi sebagai panduan operasional. Selanjutnya di poin F, yaitu standar sumber daya manusia yang menarik, menggambarkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Kebijakan dan prosedur SDM berikut ini penting. Jadi yang pertama itu rencanakan dan persiapkan. Yang kedua ada memperkerjakan. Yang ketiga memberikan kompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan. Yang empat pelatihan. Yang kelima mengelola karyawan yang tidak puas. Yang keenam pemakaian. Yang ketujuh perjanjian kerahasiaan dan asuransi jaminan.
kesetiaan. Yang kedelapan, penunjukan profesi dan rotasi tugas. Dan yang terakhir, poin G, ada pengaruh eksternal, yaitu pengaruh eksternal ini meliputi persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standard Board, bisa disingkat FASB, dan ada PCAOB dan SEC. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Risk Assessment and Risk Response. Pada bagian ini dijelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai ancaman yang dihadapi perusahaan. Ancaman tersebut dapat berupa bencana alam dan politik, kesalahan perangkat lunak, kegagalan peralatan, tindakan yang tidak disengaja, maupun tindakan yang disengaja seperti fraud. Setelah risiko diidentifikasi, manajemen dapat merespon risiko tersebut dengan 4 cara. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua adalah accept, yaitu menerima kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Lalu yang ketiga adalah share, yaitu membagi atau mentransfer risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi, outsourcing, dan transaksi hedging. Lalu yang keempat adalah avoid, yaitu menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut. Selanjutnya adalah estimated likelihood and impact. Dalam menilai risiko, perusahaan perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh, karyawan lebih mungkin melakukan kesalahan daripada melakukan fraud, dan perusahaan juga lebih mungkin menjadi korban fraud dibandingkan gempa bumi. Kemungkinan terjadinya gempa bumi mungkin kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar hingga menghancurkan perusahaan. Ini berbanding terbalik dengan dampak fraud, yaitu biasanya tidak sebesar itu karena sebagian besar kasus fraud tidak mengancam keberadaan perusahaan. Oleh karena itu, kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan secara bersamaan, karena ketika salah satunya meningkat, maka tingkat ancaman dan kebutuhan untuk melindungi perusahaan juga makin meningkat. Lalu ada identify controls, yaitu manajemen perlu mengidentifikasi pengendalian yang dapat melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Preventive controls biasanya lebih baik dibandingkan detective controls karena bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Namun ketika preventive controls gagal, detective controls sangat penting untuk menemukan masalah yang terjadi. Selain itu, terjadi juga corrective controls yang membantu perusahaan memulihkan kondisi setelah terjadi masalah. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang baik seharusnya menggunakan ketiga jenis kontrol tersebut. Selanjutnya adalah estimated cost and benefits. Tujuan dari perencanaan sistem pengendalian internal adalah memberikan jaminan yang wajar bahwa ancaman tidak terjadi. Namun, tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan perlindungan sempurna terhadap semua ancaman. Jika terlalu banyak pengendalian diterapkan, biayanya akan sangat besar dan dapat menurunkan efisiensi operasional. Sebaliknya, jika terlalu sedikit pengendalian yang diterapkan, maka perusahaan tidak akan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, manfaat dari suatu prosedur pengendalian harus lebih besar daripada biayanya. Salah satu cara untuk memperkirakan nilai pengendalian internal adalah dengan menghitung expected loss, yaitu dengan cara expected loss itu sama dengan impact dikali likelihood. Nilai dari suatu prosedur pengendalian adalah selisih antara expected loss dengan pengendalian dan expected loss tanpa pengendalian. Selanjutnya adalah determine cost or benefit effectiveness. Manajemen perlu menentukan apakah suatu pengendalian memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya. Sebagai contoh, di Atlantic Crestfield, kesalahan data terkadang menyebabkan seluruh proses payroll harus diproses ulang dengan biaya sebesar $10.000. Dengan menambahkan langkah validasi data, kemungkinan terjadinya kesalahan dapat dikurangi dari 15% menjadi 1% dengan biaya $600 setiap periode pembayaran. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan hasil analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa langkah validasi tersebut sebaiknya diterapkan. Lalu selanjutnya adalah implement, control, or accept, share, or avoid the risk. Langkah terakhir adalah menerapkan pengendalian yang efektif dari segi biaya untuk mengurangi risiko. Jika risiko tidak dapat dikurangi, maka risiko tersebut harus diterima, dibagi, atau dihindari. Risiko dapat diterima jika masih berada dalam batas toleransi
risiko perusahaan. Misalnya, risiko dengan kemungkinan kecil dan dampak kecil. Respon untuk mengurangi atau membagi risiko dapat membantu menurunkan residual risk ke tingkat yang dapat diterima. Namun, perusahaan juga dapat memilih untuk menghindari risiko jika tidak ada cara yang efektif dari segi biaya untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang control activities atau aktivitas pengendalian. Jadi, definisi dari aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian tercapai dan respon terhadap resiko dilaksanakan. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sistem yang aman dan terkendali dengan baik. Manajemen harus memastikan beberapa hal. Yang pertama, kontrol dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, kontrol umum yang tepat dipilih dan dikembangkan di atas teknologi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Selanjutnya, kontrol akan jauh lebih efektif jika ditempatkan dalam sistem sejak awal pembangunannya, bukan sebagai tambahan di kemudian hari. Nah, akibatnya para manajer perlu melibatkan analisis sistem, perencanaan, perancang, dan penggunaan akhir saat merancang sistem kontrol berbasis komputer. Kemudian, prosedur pengendalian dapat dikategorikan sebagai beberapa. Yang pertama, ada otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian, pengembangan, dan akuisisi proyek. Yang keempat, kontrol manajemen perubahan. Yang kelima, desain dan penggunaan dokumen dan pencatatan. Yang keenam, meliputi aset, pencatatan, dan data. Yang terakhir, pemeriksaan independen terhadap kinerja. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Karena manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan perusahaan, mereka menetapkan kebijakan yang harus diikuti karyawan dan kemudian memberdayakan mereka. Yang kedua, ada pemisahan tugas, yaitu pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada satupun karyawan yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Kemudian, yang ketiga, ada pengembangan proyek dan kontrol akuisisi, yaitu penting untuk memiliki metodologi yang terbukti untuk mengatur pengembangan, pengadaan, implementasi, dan juga pemeliharaan sistem informasi. Selanjutnya ada kontrol manajemen perusahaan. Nah, organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan TI. Mereka yang bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Selanjutnya ada desain dan penggunaan dokumen dan rekam, yaitu desain dan penggunaan dokumen dan catatan elektronik maupun kertas yang tepat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap dari semua data transaksi yang relevan. Yang selanjutnya, melindungi aset, catatan, dan juga data. Sebuah perusahaan harus melindungi uang tunai dan aset fisiknya serta informasinya. Seorang reporter Reuters memperhatikan bahwa Intentia, pengembang perangkat lunak Swedia,
merilis laporan pendapatan kuartal pertama dan kedua mereka di situs web dengan alamat web yang hampir identik. Dia menebak alamat web ke kuartal ketiga, menemukan angka-angka yang belum dirilis, dan menerbitkan berita tentang hasil yang mengecewakan tersebut. Ententia mengajukan tuntutan pidana peretasan, tetapi tuntutan tersebut ditolak. Selanjutnya ada pemeriksaan kinerja secara independen. Nah, pemeriksaan independen terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak selain orang yang melakukan operasi awal, membantu memastikan bahwa transaksi diproses secara akurat. Kemudian tentang kontrol aktivitas sudah selesai. Selanjutnya tentang mengomunikasikan informasi dan memantau proses kontrol akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Communicate Information and Monitor Control Process. Yang pertama ada Information and Communication. Nah, sistem informasi dan komunikasi ini harus menangkap dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan, mengelola, serta mengendalikan operasi organisasi. Tujuan utama dari SIA ini adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi tentang suatu organisasi. Selain mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah, SIA juga harus mengklasifikasikan transaksi yang dengan benar, mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat, serta mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat, dan juga menyajikan transaksi serta pengungkapan terkait dengan benar dalam laporan keuangan. Terus ada kerangka kerja IC yang diperbarui menetapkan bahwa ada 3 prinsip yang berlaku untuk proses informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hal-hal terkait pengendalian internal kepada pihak eksternal. Lalu selanjutnya ada monitoring. Nah, sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus dipantau, dievaluasi, dan juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Setiap kekurangan juga harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Nah, ini ada metode-metode utama pemantauan kinerja. Yang pertama, melakukan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, menerapkan pengawasan yang efektif. Selanjutnya, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Lalu, aktivitas sistem pemantauan. Nah, perangkat lunak, analisis dan manajemen resiko meninjau langkah-langkah keamanan komputer dan jaringan, mendeteksi akses ilegal, menguji kelemahan dan kerentanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli. Lalu melakukan audit secara berkala, pekerjaan petugas keamanan komputer dan kepala petugas kepatuhan, melibatkan spesialis forensik, memasang perangkat lunak deteksi penipuan, dan yang terakhir menerapkan saluran pelaporan penipuan. Baik, terima kasih atas presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun ucap yang tidak disengaja maupun disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.